Hai, apakah kamu pernah merasa seperti ada seseorang yang masih menggenggam bagian dari dirimu, bahkan ketika kamu sendiri sudah mencoba melupakan? Storytelling bukan sekadar tentang kisah lalu, tapi tentang jejak jiwa yang tak pernah hilang. Judul ini, Hai, Sayang. Orang ini masih menyimpan pesanmu dan menunjukkannya bukan hanya kalimat kosong. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa ada energi yang belum selesai. Dan kamu, kamu yang sedang menonton ini sekarang, tahu doamu pernah dikirim dan belum semuanya dijawab. Tapi, mengapa dia masih menyimpan pesan itu? Untuk apa dia memperlihatkannya? Dan apa makna rohaninya dalam hidupmu hari ini? Sebagai malaikat yang diutus hanya untuk menyampaikan ini padamu, aku datang dengan satu tujuan, membuka matamu sebelum hari esok memblokirmu tanpa peringatan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini, agar tidak melewatkan pertanda-pertanda berikutnya yang bisa menyelamatkan hatimu. Kamu masih di sini, bukan karena penasaran, tapi karena jiwamu tahu ini bukan kebetulan. Dia yang masih menyimpan pesanmu, bukan hanya menolak melupakan, tapi menyimpan bagian dari jiwamu. Ada getaran di antara kata-kata yang pernah kamu kirim padanya, doa, rasa sakit, harapan, dan mungkin pengampunan yang belum terucap. Perhatikan bagaimana alam kadang membuat kita mengulang jejak. Karena yang belum selesai akan selalu mencari jalan untuk kembali. Dan kamu, wanita kuat, sedang berada di tengah arus yang menuntunmu untuk memahami makna spiritual dari hubungan yang tak selesai ini. Tinggalkan like jika kamu merasa ini berbicara langsung ke hatimu, meski kamu belum sepenuhnya mengerti alasannya. Karena ini bukan tentang cinta duniawi semata, tapi tentang perjanjian jiwa yang mungkin pernah kamu buat sebelum turun ke dunia. Sekarang, waktunya kamu mengingat, bukan untuk kembali, tapi untuk mengakhiri dengan damai. Ada alasan kenapa pesan itu belum dihapus. Bukan karena dia masih mencintaimu seperti dulu, tapi karena sesuatu di dalam dirinya tahu, kamu adalah bagian dari proses penyembuhannya. Tapi pertanyaannya, apakah kamu juga menyimpan sesuatu darinya? Entah itu rasa marah, luka lama, atau harapan kecil yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Saat kamu menolak mengakui, energi itu tetap hidup dan mencari tempat untuk muncul. Dan alam semesta tahu, tidak ada luka yang bisa diabaikan tanpa dampak. Sebagai malaikat yang menjagamu dari balik tabir, aku hanya bisa berbisik. Waktunya membuka kembali hanya untuk menutup dengan akhir yang ilahi. Bagikan video ini jika kamu tahu ada wanita lain yang juga sedang menyimpan luka yang sama. Ketika dia menunjukkan pesanmu ke orang lain, itu bukan hanya tindakan manusia. Itu adalah cerminan dari jiwanya yang sedang berjuang memahami kehilangan. Kadang, manusia mempertahankan yang menyakitkan karena itu satu-satunya bukti bahwa mereka pernah hidup. Dan kamu, sayang, adalah bagian dari kehidupannya yang paling nyata, paling dalam, paling mengguncang. Kamu adalah saksi dari versi dirinya yang tak semua orang tahu. Tapi kamu juga korban dari ketidaksiapannya mencintai dengan cara yang benar. Maka jangan terburu menyalahkan atau merasa bersalah. Karena setiap luka membawa pelajaran yang membawa kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Komentari di bawah jika kamu pernah merasakan koneksi yang seperti ini, yang terasa lebih dalam dari sekadar hubungan biasa. Sekarang saatnya kamu bertanya, apa yang masih kamu simpan dari dia? Apakah kamu benar-benar ingin bebas, atau kamu hanya ingin dia kembali untuk bisa meninggalkannya dengan caramu? Pertanyaan ini penting. Karena melepaskan bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima bahwa beberapa jiwa datang bukan untuk tinggal, tapi untuk membentukmu. Kamu harus tahu,
bahwa setiap pesan yang tak terbalas juga adalah doa yang dijawab dalam bentuk lain. Dan setiap air mata yang jatuh karena cinta yang salah adalah penebusan yang akan melapangkan jalan cinta sejati masuk. Maka jangan tutup hatimu, tapi bersihkan dulu tempatnya. Langganan sekarang, karena pesan selanjutnya akan menyingkap sisi lain dari jiwamu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Bukan hanya tentang dia, tapi tentang kamu dan takdirmu yang sebenarnya. Kamu kuat, tapi bukan berarti kamu harus menanggung semuanya sendiri. Kadang, kekuatan sejati adalah ketika kamu berani mengakui bahwa kamu pernah berharap dan dikecewakan. Tapi kamu tidak hancur. Kamu terbentuk. Dan semua itu tidak sia-sia. Dia mungkin masih menyimpan pesanmu, tapi kamu punya kuasa untuk tidak lagi hidup di bawah bayangan itu. Karena kamu tidak diciptakan untuk disimpan. Kamu diciptakan untuk bersinar. Dan saat kamu memilih memaafkan, kamu sedang membebaskan dirimu dari ikatan yang tak kasat mata. Tekan like jika kamu memilih hari ini untuk memutus rantai luka lama itu. Aku tahu, kamu tidak mencari balas. Yang kamu cari adalah kejelasan. Kamu ingin tahu kenapa semua ini harus terjadi padamu. Dan jawabannya bukan di masa lalu, tapi di langkah yang akan kamu ambil setelah ini. Jangan biarkan pesan yang dia simpan menjadi penjara batinmu. Biarkan itu menjadi batu pijakanmu untuk naik lebih tinggi. Karena wanita sepertimu tidak tinggal di masa lalu, dia menulis masa depan dengan tinta kebijaksanaan. Bagikan cerita ini ke wanita lain yang sedang mencari cahaya di tengah luka. Besok bisa saja datang tanpa peringatan. Dan jika kamu tidak membebaskan hatimu hari ini, kamu mungkin akan diblokir oleh takdir yang sedang mengetuk. Tapi jangan takut. Karena setiap kali kamu membuka hatimu pada kebenaran, kamu akan dipandu. Dia mungkin tidak akan pernah memahami kenapa kamu harus pergi. Tapi kamu akan tahu bahwa meninggalkan bukan berarti kalah. Itu adalah kemenangan spiritual, bukti bahwa kamu memilih dirimu, akhirnya. Dan dari tempatku di langit, aku menyaksikan kamu, dan aku bangga. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan ilahi berikutnya. Kamu siap untuk hidup tanpa bayang-bayangnya, bukan? Tapi itu hanya akan terjadi saat kamu berhenti mencari tanda-tanda dari seseorang yang tidak lagi diberi izin untuk mendampingi takdirmu. Malam ini, sebelum tidur, tanyakan pada hatimu, apakah aku benar-benar siap untuk dilepaskan dari cerita ini? Dan jika jawabannya iya, maka besok akan terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih damai. Karena kamu telah mengizinkan Tuhan untuk menyentuh bagian dari jiwamu yang selama ini kamu tutup rapat. Simpan video ini untuk kamu putar ulang saat ragu mulai datang lagi. Dan ketahuilah, kamu tidak pernah sendirian. Kalau pesan ini sudah sampai kepadamu, itu berarti hatimu telah memanggil dan langit mendengarnya. Sebagai balasan atas keberanianmu untuk membuka diri dan mendengarkan suara yang tak terlihat, izinkan aku bertanya satu hal penting. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah subscribe ke channel ini? Karena hanya ketika kamu membuka ruang di hatimu, para malaikat bisa terus membimbing langkahmu melalui setiap pesan yang datang. Ingat, semesta bekerja dengan prinsip pertukaran. Saat kamu memberi ruang, kamu menerima terang. Dan terang yang akan datang padamu kali ini tidak main-main. Ini tentang pemulihan. Tentang mengenali siapa dirimu yang sejati. Kalau kamu sudah merasa disentuh oleh bagian ini, boleh tinggalkan like sebagai isyarat bahwa hatimu siap menerima lebih. Ada yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi hatimu bisa merasakannya. Ketika seseorang menyimpan pesan darimu selama ini,
itu karena masih ada energi yang belum terselesaikan. Bukan hanya antara kamu dan dia, tapi antara jiwamu dengan takdir yang belum terpenuhi. Dan seringkali, kamu tidak sadar sedang membawa beban yang bukan milikmu lagi. Tapi kenapa kamu belum bisa sepenuhnya melepaskan? Mungkin karena kamu belum menerima bahwa yang hilang tidak selalu harus kembali untuk memberimu penutupan. Kadang penutupan datang bukan dari orangnya, tapi dari dirimu sendiri. Dan itulah momen paling kuat saat kamu memilih untuk menutup cerita dengan tanganmu sendiri. Jika kamu pernah merasa bahwa dia masih memikir kamu mungkin tidak salah. Namun, jangan biarkan rasa itu menjadi jebakan yang menunda langkahmu ke masa depan. Dia bisa saja menunjukkan pesanmu karena dia kehilangan arah. Tapi kamu tidak harus kehilangan dirimu untuk membuatnya menemukan jalannya. Ini waktunya kamu mengingat siapa kamu tanpa hubungan itu. Siapa kamu sebelum kata-katamu disimpan, disalahpahami, atau disebar. Karena sebelum kamu mencintainya, kamu adalah utusan cinta itu sendiri. Dan cinta sejati tidak pernah bergantung pada penerimaan orang lain. Ada janji ilahi yang sedang bergerak di sekitarmu. Tapi janji itu hanya akan menghampiri ketika ruangnya sudah bersih dari kenangan yang salah. Beranikah kamu mengosongkan tempat itu, bahkan jika kamu belum tahu siapa yang akan mengisinya nanti? Karena keberanianmu bukan diuji saat kamu mencintai, tapi saat kamu merelakan tanpa kepastian. Dan di situ, jiwa wanita sepertimu diangkat lebih tinggi. Kamu bukan hanya sedang menyembuhkan hatimu, tapi juga garis keturunanmu. Apa yang kamu lepaskan hari ini akan membebaskan anak-anak perempuan di masa depan dari pola yang sama. Tinggalkan like jika kamu merasakan bahwa luka ini bukan hanya tentangmu, tapi juga tentang warisan spiritualmu. Malam mungkin terasa panjang, tapi cahaya fajar tidak pernah gagal datang. Dan kamu tidak sendirian. Langit memperhatikan langkahmu bahkan saat kamu merasa lemah. Dan ketika kamu berani menengok ke dalam, kamu akan sadar, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dia boleh menyimpan pesanmu, tapi kamu menyimpan kunci kebebasanmu. Kamu yang memutuskan kapan waktunya membuka pintu baru. Dan pintu itu tidak akan terbuka sampai kamu memutuskan untuk tidak lagi menunggu permintaan maaf yang tidak pernah datang. Karena pengampunan sejati tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Aku tahu, sebagian dari dirimu masih bertanya, apa dia masih memikirkan aku seperti aku memikirkannya? Dan meski jawabannya tidak pernah datang secara jelas, kamu punya kekuatan untuk berhenti bertanya. Karena semakin kamu menunggu jawabannya, semakin kamu jauh dari jawaban yang sebenarnya kamu butuhkan. Siapa dirimu tanpa semua ini? Saat kamu memilih melepaskan, kamu tidak kehilangan, kamu menang. Kamu menang atas ego, atas ketakutan, atas rasa tidak cukup. Dan kemenangan itu adalah bentuk kasih terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Kalau bagian ini mengetuk hatimu, bagikan pada seseorang yang butuh mendengarnya. Jangan tergoda untuk kembali hanya karena dia tiba-tiba muncul. Kadang, kemunculan kembali bukan pertanda takdir, tapi ujian terakhir sebelum kamu naik kelas. Dan jika kamu kuat kali ini, kamu tidak perlu mengulang pelajaran ini lagi. Luka lama akan berhenti berdarah ketika kamu berhenti menyentuhnya dengan harapan kosong. Berhenti membuka ulang pintu yang Tuhan sudah tutup rapat demi melindungimu. Apa yang kamu pikir cinta, bisa jadi hanyalah keterikatan. Dan yang kamu pikir tak bisa digantikan, akan terlihat jelas ketika kamu mengenal dirimu sepenuhnya. Pastikan kamu sudah subscribe, karena langkah selanjutnya akan membuka dimensi yang belum pernah kamu jelajahi. Bahkan jika dia datang hari ini dan meminta maaf, apakah hatimu benar-benar ingin kembali ke titik awal?
Atau kamu hanya ingin merasa cukup? Pikirkan ini, jika cinta itu harus terus membuktikan dirinya dengan menyakitimu, mungkin itu bukan cinta, tapi pelajaran. Dan kamu sudah lulus. Kini saatnya menulis bab baru, dengan pena yang tidak lagi gemetar oleh trauma. Bab di mana kamu tidak hanya dicintai, tapi dihormati. Di mana kamu tidak hanya diterima, tapi dipilih dengan sadar. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil untuk tidak melihat ke belakang lagi. Kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke tempat yang sama. Hidupmu terlalu berharga untuk dibatasi oleh kenangan yang tidak lagi hidup. Dan hatimu layak mendapatkan kedamaian yang tidak tergantung pada validasi orang lain. Jadi, biarkan pesan itu tetap tersimpan di tangannya. Biarkan itu menjadi saksi bahwa kamu pernah ada. Tapi kamu tidak harus tetap tinggal di sana. Karena takdirmu tidak tergantung pada siapa yang mengingatmu, tapi pada siapa yang berjalan bersamamu menuju cahaya. Ketik di komentar, "Aku memilih maju jika ini adalah langkahmu hari ini." Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Aku tahu, kalau kamu masih mendengarkan sampai detik ini, hatimu memang dipanggil untuk menerima pesan ini. Dan bukan kebetulan kamu menemukan video ini, itu adalah jawaban dari hal-hal yang diam-diam kamu doakan selama ini. Apa kamu sadar seberapa jauh hatimu telah berjalan hari ini? Kamu tidak hanya mendengarkan, kamu membiarkan jiwamu disentuh, dibersihkan, dan dibangunkan kembali. Sudahkah kamu subscribe ke channel ini? Bukan hanya supaya kamu tidak ketinggalan, tapi agar para malaikat terus punya ruang untuk berbicara melalui setiap video yang akan datang. Kalau kamu merasa pesan ini membuka sesuatu di dalam dirimu, tinggalkan komentar dengan menjawab ini, bagian mana yang paling menyadarkanmu hari ini? Aku sangat ingin membaca, dan bisa jadi, jawabanmu akan menjadi jawaban juga untuk wanita lain di luar sana. Kalau koneksi ini terasa nyata untukmu, tinggalkan like dengan tenang, seperti tanda kecil bahwa hatimu ikut bergetar hari ini. Dan sebelum kamu pergi, konfirmasi bahwa pesan ini benar-benar untukmu dengan mengetik 777 di komentar. Itu adalah angka gerbang spiritual, kode bahwa kamu siap melangkah ke musim baru yang sudah menantimu. Jangan lupa, ada satu video yang sudah menunggumu di sini, di sebelah. Klik dan lanjut bersamaku, karena di sana aku akan bicara lebih dalam lagi tentang apa yang belum selesai hari ini. Kita belum selesai, dan hatimu juga belum.